Hai guys, kita bersama Derby. Kita bahas ini, yaitu demo yang sedang berlangsung. Temanya sih Indonesia gelap. Gelap raimu gelap. Kita akan bahas ini guys, soalnya banyak hal-hal yang terkuak ternyata di balik demo ini. Yes, pesanan, mahasiswa. Kalau gitu mas, jadi ya, reason. Di sini kita ada 5 tuntutan. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden 5 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua adalah terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga ya, terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semana mestinya. Seperti itu. Nah, yang kelima agar dapat dicairkan. Berarti kan bukan atas nama rakyat Indonesia kalian, atas nama universitas kalian, bangke. Makan bergizi gratis dievaluasi. Ya apa? Lo tampilkan data-datanya. Ini gak efektif, lo tampilkan semuanya. Baru yang kedua, efisiensi. Kau permasalahkan. Serba salah memang pemerintahan ini. Pak Jokowi untuk mengatasi ini dengan cara menghutang. Salah lagi di matamu. Pak Prabowo, mungkin Prabowo gak mau hutang. Dengan cara efisiensi. Kau salahin lagi. Kita akan bongkar guys ya. Di balik ini siapa sih? Ya. Tapi kita ingin bahas dulu temanya. Indonesia gelap. Wis. Sedramatis itukah kondisi Indonesia saat ini? Segelap itukah? Indonesia gelap. Nah iya. Gelap bener ini woi. Yes. Gelap karena apa? Lihat ini ekspresi para mahasiswa ini. Lihatnya. Gayanya. Ya elah. Adekku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh ya. Nih, kalau merem begini mah emang gelap, kanan kiri depan belakang gelap, kagak bisa ngelihat apa-apa deh. Apalagi kalau merem sambil ngebayangin pacar kita selingkuh. Aduh, gelap kali duniaku ini ya. Makanya coba melek deh, melek begini, melek. Cerah sekali hari ini, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali deh. Lah kalau merem emang gelap deh, melek gini. Melek kalian, para mahasiswa bangsat, melek. Indonesia gelap kalau koruptor dibiarin, korupsi semakin merajalela. Paham kau? Itu gelap. Buktinya apa? Lihat Prabowo. Hukuman Harvey Mois dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Berarti Prabowo konsen untuk memberantas korupsi. Kok nggak ada apresiasi? Kok nggak ada apresiasi Prabowo? Gila ini para mahasiswa ini. Gila bagi aku. Dikritisi masalah efisiensi. Efisiensi itu adalah untuk menekan korupsi di negeri ini. Goblok. Kok nggak ada apresiasi? Kenapa? Kau bilang kan, jadi intinya guys, mereka mengkritisi efisiensi berdampak ke pendidikan. Sudah dipertegas oleh Sri Mulyani. Efisiensi anggaran tidak akan berdampak kepada yaitu bantuan kepada mahasiswa bahkan. Apalagi kepada tingkat SD atau SMA. Mahasiswa aja nggak akan kena potong. Dijamin oleh Menteri Sri Mulyani. Nah, si goblok-goblok ini mau aja mereka ujuk-ujuk berdemo gitu kan. Inilah kalau kuliah minim literasi ya. Kuliah tapi cuma masuk kuliah, masuk gerbang udah ngobrol. Kau tuh kalau masuk ke gerbang, udah masuk gerbang, ikuti dosenmu mengajar. Akhirnya gini kan, kosong semua kan. Oke, kita akan bongkar nih guys. Di balik ini apa sih? Kepentingan siapa sih guys? Kemarin ya, mahasiswa itu berdemo. Lalu ada mahasiswa yang membuat konten memberikan pernyataan begini. Pada intinya gini. Prabowo dan Jokowi dianggap adalah penguasa yang rakus ya,
penguasa yang tidak tahu diri, dan juga dianggap penguasa yang gagal. Itu statement mereka. Yang lucunya satu lagi, jangan merasa besar hati karena nantinya rakyat yang akan membalas, rakyat yang akan bergerak. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Hah? Rakyat 16% atau rakyat 24%? Yes, itu kuncinya. Rakyat yang mana? Yang 16%, kelompoknya Ganjar, atau yang 24%? Mereka gampang kali ngomong kita ternak Mulyono ya. Aku nggak anti sebenarnya ya dengan ternak Mulyono, terserah lah. Yang penting mau apapun kalian sebutkan pada aku nggak dibayar. Itu aja. Mau disebut aku ternaknya Mulyono, ya terserah. Nah, memang fans Jokowi garis keras nih. Mau apa lu? Ya ketimbang piaraannya Abah. Ya ketimbang anjing-anjingnya Abah. Mampus kalian. Oke, bilang aja aku ternak Mulyono. Bodo amat. Yes. Pecinta Jokowi garis keras nih bos. Senggol dong. Oke, kita akan kasih buktinya guys ya. Ini dia. Perwakilan dari kelompok 16%. Adi Napitupulu guys ya. Dalam postingan Instagram yang menulis sebuah kalimat, seruan untuk turun ke jalan. Kalian semua ditunggu di medan juang. Instruksi dari Adi Napitupulu. Kalau dia enggak di partai PDI, kita respect. Tapi ingat, dia di partai PDI. Kacau ini memang. Kacau. Udahlah. Jangan mau diperdaya oleh mereka-mereka ini. Ingat nggak? 2009 mereka nangis di jalan-jalan. Nangis untuk supaya BBM jangan dinaikkan. Ketika udah berkuasa, lihat. Mereka menikmati kan, mereka diam-diam aja kan. Berarti jangan percaya sama akal bulus mereka. Yes, akal bulus. Ketika mereka nanti berhasil misalnya memisahkan Jokowi Prabowo, mereka akan masuk ke pemerintahan. Nah, kalau udah masuk pemerintahan, udah pasti mereka akan memuja-muji Prabowo dengan segala program kerjanya. Udah pasti. Yes. Muka munafik. ini. Dari kelompok anjing-anjingnya Abah ada nih guys. Lihatnya. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Marah kepada pemerintah. Yang mahasiswa bilang, betul. Berarti mahasiswa marah kepada pemerintah. Lalu kok bisa ada kayak gini nih? Kok bisa ada bagi-bagi uang ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok bagi-bagi uang ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah makin brutal ya. Bukan hanya lagi bagi-bagi nasi bungkus, bukan. Bagi-bagi uang guys. Gokil nih. Gila. Ya tuh. Lalu kalian menuntut untuk kami percaya itu demi rakyat Indonesia. Oke. Orang-orang speak up. Kenapa bahas ini guys? Demo mahasiswa #Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah. Yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada cuma mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Yes, yang berkepala dingin ya.
yang betul-betul punya hati untuk negeri ini ya. Jangan yang tadi dong. Jangan. Itu, aduh Tuhan. Jangan dong. Akhirnya nongol juga nih ada mahasiswa Adik-adikku. ini, anak-anak dem ini muncul lagi. Kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Mana? Katanya baru cair ya dek ya. Adik-adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih bagus. Nih kayak kakak ini mahasiswa tapi gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih maknyus kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa tuntutan mahasiswa yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Lihat guys. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa, hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih. Ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah ya kan? Yes. Aturnya 4 tahun, wah 6 tahun aja lah, kan gratis nih. Menjijikan kali memang guys. Sampai tangkap dan adili Jokowi, ya, paham lah kan? Itu kita akan buat terpisah. Soalnya memang urutan dari rangkaian ini kayak sudah tersistematis. Mereka gagal bertubi-tubi sampai tingkat adili Jokowi. Gagal di poin itu, barulah mereka naik langsung melangkah ke ini Indonesia gelap. Ya, dan gagal lagi. Nggak direspon lagi guys. Karena kita semua sudah pandai, sudah cerdas. Di balik ini semua adalah kelompok 16% dan 24%. Berarti kita harus kawal guys ya. Kita akan share terus, membagikan terus, support terus channel ini. Thank you. Bye bye.